Ini Pak, awal pertemuan Bapak nih Pak dengan beliau-beliau ini serta kesannya nih Pak, bagaimana Pak? Silakan. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh kaum muda Kabupaten Sarawak yang telah menginisiasi acara ini. Kalau tidak salah ini acara pertama di Provinsi Jambi. Bapak Haji Mariani Syarif, alhamdulillah, sahabat dan keluarga. Abang Hasan, terima kasih telah hadir di acara ini. Wakil Bupati 2011-2016 Pak Haji Mariani. Kawan seperjuangan Bapak Dr. Halim, mantan Bupati Merang. Bapak Haji Sudirman Zaini, mantan Bupati Bungo. Tahan. Izin Bang Hasan, saya di kelas sore ini seluruh Anda. Jadi untuk mempertemukan silaturahmi ini luar biasa, anak-anak muda kita hadir di sini. Bapak staf ahli tadi sore sudah datang dan beliau untuk mewakili Bapak Gubernur sekaligus Ketua Dewan Kopi Provinsi Jambi. Tepuk tangan beliau. Bapak Ketua DPR, terima kasih anak muda telah hadir untuk seragam dorong. Wakil Bupati Sarawak, terima kasih. Kemudian di Irawan, dalam muncul, tepuk tangan, ini luar biasa. Beliau juga mantan bidang negara, anak muda yang pernah jadi workshop kita, Bang Hasan. Waktu dan ini sudah anggota DPR Bang, sudah 2 periode lebih. 3 periode. Intinya malam ini acara kita ini sangat santai. Saya pertama terima kasih anak-anak muda bisa menyatukan kita hari ini semua di sini. Ini luar biasa yang dikemas dengan acara seni UMKM dan sangat menarik. Dan ini murni digagas oleh anak-anak muda kita. Non APBD, kebenaran. Jadi kalau menggunakan anggaran APBD, murni yang hati anak-anak muda kita untuk penceramah kita, keluarga besar Sarawak kita sebagai pemimpin-pemimpin wilayah barat. Terima kasih Pak Haji Halim, Pak Sudirman Zaini dan kawan-kawan semua para anggota DPR dan teman-teman satu-satu. Mudah-mudahan malam hari ini berlanjut buat kita semua untuk mempererat silaturahmi kita semua. Tepuk tangan buat acara silaturahmi ini. Terima kasih. Oke Pak, tentunya di acara silaturahmi atau silaturahmi membangun rasa ini telah hadir juga mantan Bupati Sarawak mulai dari Bapak KPA, lalu Bapak Mariani Syarif juga telah hadir. Ini Pak, awal pertemuan Bapak nih Pak dengan beliau-beliau ini serta kesannya nih Pak, bagaimana Pak? Silakan. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh kaum muda Kabupaten Sarawak yang telah menginisiasi acara ini. Kalau tidak salah ini acara pertama di Provinsi Jambi untuk menjalin silaturahmi antar pejabat. Jadi beritahu anak-anak ini 2-3 kali datang ke saya. Saya menolak Pak, kami ingin silaturahmi dengan semua pemimpin Sarawak. Saya menyambut baik dan itu satu gagasan besar menurut saya. Tapi saya bilang jangan dalam konteks politik acara kita malam hari ini. Saya ingin betul-betul biar adik-adik ini tahu seperti apa hubungan pribadi kami terutama. Waktu pertama kenal Bang Hasan, saya ini bukan calon bupati, tapi tahun itu saya adalah tim sukses beliau. Terima kasih Bang, saya dipercaya untuk jadi tim sukses pada tahun 2005. Beliau ajak datang ke rumah beliau
beberapa kali bersama program dan saya disumpah menjadi tim sukses beliau 2005. Tiba-tiba bulan Desember 2005 lagi yasinan di masjid beliau, di rumah beliau dipanggil oleh almarhum Pak Zulkifli Nurdin untuk ke rumah beliau. Saya yasinan sudah habis, waktu beliau lagi yasinan, saya pulang dulu jam 12 KPK telepon minta jadi saya jadi wakil itu sukses jadi wakil bupati. Hari itulah saya pikir kesan pertama saya sama HBA, saya tidak tahu kenapa ada yang editor yang saya, sehingga saya dalam waktu singkat daftar saya, sudah saya terus terang saya bukan orang politik, saya tidak ada anggota partai, tapi dia beliau bersama-sama ya saya bilang bismillah kan, karena saya memang putra Sorolangun dan ingin membangun musuh DPR. Itulah konsep saya bersama yang harus anggota. Tapi sebelumnya ke tempat Mandir tidak datang, Pak Mandir tahun 2000 sudah ngajak terbalik dari Jakarta, balik bangun Dusun itu bahasa Pak Mandir. Nah sehingga kehadiran saya alhamdulillah 2006 bersama Mansa menjadi wakil bupati dan tidak lama jadi bupati sendirian setelah HBA jadi gubernur. Dan alhamdulillah kalau saya masih jadi bupati hari ini pastilah berkat jasa-jasa orang tua kita. Lalu itu Pak Mandir ngajak saya balik sudah ke Pak HBA, termasuk Pak Mariadi. Waktu itu juga Pak Mariadi berniat juga kita saya jadi wakil beliau. Saya masih ingat waktu itu. Pak Neng Ahmad juga waktu itu ngajak saya juga. Saya tidak tahu Allah yang menentukan dan alhamdulillah terbesar Pak Mariadi sebagai orang tua saya pada hari itu itulah sampai sekarang saya tambah terasa 15 tahun untuk mengabdi Sorolangun bersama seluruh masyarakat. Tentu saya banyaklah kurang dan lebihnya dalam bekerja di Sorolangun ini seluruh masyarakat. Mohon maaf kepada semua kawan-kawan. Saya ingat saya pernah berdampingan bekerja sama mulai dari Ketua DPR-nya Pak Neng Ahmad, juga itu diganti Ibu Susi Apriati, mana Ibu Susi. Nah itu pernah jadi Ketua DPR saya juga. Habis itu didampingi lagi Pak Sehu jadi Ketua DPR periode dan terakhir dijabat oleh Johari. 4 Ketua DPR kami sudah bekerja sama. Dan itu kalau Kapolres Kejari kebanyakan berganti-ganti, tidak ada itu lah. Nah, wakil bupati juga pernah bekerja sama dengan Pak Adi Barugosi dan sekarang dengan Pak Blanadi. Ini semua putra-putra terbaik Sorolangun semuanya. Saya terus terang merasa nyaman, baik selama bekerja dengan Pak HBA, dengan Pak Rugosi, dengan Pak Hiwal. Ini perlu anak muda belajar berpolitik, bahwa silaturahmi itu memang penting memang penting sekali. Dan alhamdulillah hari ini adalah judul acara silaturahmi. Saya sekaligus mungkin 3 bulan lagi akhirnya saya dapat bupati Sorolangun. Saya ingin walaupun saya tidak menjadi bupati Sorolangun, tapi silaturahmi saya insya Allah sampai hayat dengan masyarakat Sorolangun. Terima kasih rekan-rekan, selamat bina saya selama ini Pak Mariadi, tentu kawan-kawan semua anggota DPR yang telah bekerjasama dengan baik dalam rangka membangun Sorolangun. Atau bahasa dulu saya ingat kalau pernah jadi bupati Sorolangun sukses, itu hebat. Karena luar biasa dinamika Sorolangun ini sebenarnya tidak mudah gitu untuk bagaimana mengendalikan situasi hari per hari dan politik. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah program-program semua berjalan dengan baik dan hubungan komunikasi alhamdulillah sampai ini menjadi baik. Inilah menjadi ciri khas Sorolangun. Terima kasih. Oke Pak, selanjutnya Pak untuk sosok yang bisa menjawab nih Pak, ada Pak HBA, lalu ada Pak Mariadi nih Pak, yang paling berkesan nih Pak dari kedua tokoh ini Pak, apa nih Pak menurut Bapak? Yang paling Bapak ingat? Tahun 2007 saya masih ingat
Saya bersama saya wakil Bupati Menasar Masih Bupati tahun 2007 kami berpikir sedikit Pak HBA dengan hari Senin pakai baju dinas, saya baju dinas tapi rencana balik hari ke situ pas di jalan udah sampai sore 14 mobil dari hari itu tapi ya bawa makanan dan HBA ada di soal mobil dia duduk di mobil itu bisa ke sisi apa namanya mobil nanti bisa Parasan lapar belum sampai yang kedua menuju Taman Batu hari adalah 3 berjalan kaki kan dari sekolah besar kami maju jalan kaki baju berlumpur sampai sana sampai rumah Wak Rahman nggak ada pakai pakaian ganti pinjam satu dari situ bahasan kendaraan urut ke sana ingredient itu. Nah saya ingat waktu dia urut, tadi saya lagi urut kan, beliau ke belakang jatuh dengan saya. Kita dan saya ingat tangan kiri tangan fatal. Bahasa tangan kanannya meletak pada malam. Saya pikir ini bagaimana memimpin daerah terpencil dengan perjuangan yang cukup keras kami lakukan pada waktu itu. Itulah kenangan saya yang sangat luar biasa. Pak Mulyadi tentu kesan saya sebagai seorang dai, seorang ulama yang melekat dengan dia. Saya selalu dengan dia apapun acara sampai sekarang. Dia akan ditunjuk sebagai ketua Majelis Ulama Kabupaten Sarawak. Itulah kita menghargai persahabatan dengan beliau. Beliau sangat terharu dengan beliau tentang begitu istiqomah dalam rangka membina umat dan termasuk program-program keagamaan di Sarawak. Banyak ahli besar dari Bapak Makin Salim yang selalu berkomunikasi dengan kami. Terima kasih Pak Mulyadi. Alhamdulillah doakan mudah-mudahan bangsa Makin Salim selalu berkembang kesehatan dan doakan semua mudah-mudahan para pemimpin terutama ini tetap dalam bingkai satu keluarga besar Sarawak yang harmonis. Terima kasih. Presiden saya mohon maaf mungkin ada selama pergaulan seperti Pak Mulyadi beberapa hal kemungkinan saya pun mohon dimaafkan, termasuk Pak Mulyadi, Pak Hilal dan Bu Susi, mantan Ketua Edi juga, walaupun dia tidak bersama saya waktu saya mengaji dulu, Pak Hilal jadi anggota DPR, ya. Jadi begitulah kekeluargaan ini dan saya sekarang menikmati suatu persahabatan yang baik dengan semua para opini, para pegawai yang selama sampai hari ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Kusena. Selanjutnya kita beralih ke Bupati Sarawak periode 2006 sampai dengan 2010. Mohon izin Bapak Bupati Sri Agus MM boleh Pak diceritakan awal pertemuan baik itu dengan Pak Cendra lalu dengan Pak Mulyadi Syarif, boleh Pak silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada wawancara. Pertama-tama yang saya hormati Pak Cendra, Bupati Sarawak, kemudian wakil gubernur, mantan bupati, mantan wakil bupati, dan para mantan pejabat orang penting pada saatnya, kemudian yang masih pejabat sekarang, sekalian di semua yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini kami berbahagia sekali hadir di jalan ini Pak Bupati. Saya alhamdulillah ada anak-anak kita, ada acara silaturahmi. Saya menilai bahwa anak-anak kehidupan Sarawak itu kreativitas dan inovasi luar biasa. Ya pada acara tepuk tangan berbahagia. Dan ini ide yang sangat kreatif dan saya pikir tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Bupati, satu-satunya kegiatan saya memberikan acara silaturahmi dengan kegiatan-kegiatan UMKM tersebut. Yang utama pada malam hari ini adalah silaturahmi. Anak-anak kita menginginkan agar kami diinginkan bapak-bapak mantan pemimpin Sarawak, kami anak muda ini melihat kekompakan bapak-bapak sekalian. Itu pada dasarnya awal. Waktu itu saya jawab, pada dasarnya kami ini ada masalah. Cuma dalam hal tertentu kita berbeda pendapat itu sah-sah saja namanya politik. Ya, tapi semuanya ya ada kepentingan tertentu kadang-kadang. Misalnya saya dengan
Beliau pernah bersaing dengan saya kalau sudah mengalami bupati, tapi beliau sebagai bupati pada saat itu. Ya, pada akhirnya Allah menentukan kami berdua dengan Pak Hendra yang menang pada saat itu urusan Allah. Kita padahal hukum pribadi kita, apalagi saya yang beliau saya berkeluarga, tidak ada masalah. Kemudian juga terakhir termasuk dengan Pak Mahmadil, saya diterlang agama dan pernah menang. Kalah menang bagi saya satu hal yang biasa dalam kehidupan. Tapi jangan bermusuh-musuh itu yang penting kesehatan. Belajar dewasa berpolitik. Dan itu alhamdulillah untuk kami di Semarang ini kelihatan itu bisa berkaitan dengan hubungan saya dengan Pak Muhammad, dengan Pak Mariani, dengan Pak Hendra, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun dulu pernah bersaing, pernah alhamdulillah saja. Semuanya niatnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sarawak. Ini tumpah darah kita, tempat kita dilahirkan, tempat kami nanti dikuburkan di sini. Mungkin berkaitan dengan balik kampung, ya. Jadi tidak bisa kita lupakan Sarawak. Nah, kaitan dengan itu acara berbagi. Kami di antara kami orang Pak yang paling lama menjabat itu adalah saya. Artinya pada saat memilih beliau pada keputusan itu Allah juga. Kalau beliau datang ingin bantu saya ini jadi tadi sudah diceritakan jadi sukses. Tapi Allah menunjukkan beliau sebagai wakil saya. Sehingga beliau hampir 15 tahun 15 tahun menjabat memimpin Sarawak. Saya 4 tahun ya, tapi kalau betul ada 4 tahun dan kalah tua kan jadi pikiran kadang-kadang sesuatu yang betul dalam Al-Quran disebutkan sesuatu yang betul kita benar baik tapi kondisi sesuatu itu tidak baik sesuatu yang dulu kita buruk kondisi Allah saya itu sudah pengalaman sekali jadi terima saja apa yang terjadi ada kata yang terjadi dalam posisi kita bersaing untuk sesuatu. Nah, kaitan dengan Selangor adalah tumpah darah orang-orang yang pada mantan pemimpin Sarawak dulunya pada saat dan saya mengharapkan generasi muda berikutnya akan mengambil estafet dinasti akan datang. Mungkin tidak berapa lama, mungkin 2024 nanti akan diperbutkan oleh kita. Kalau masa kami sudah selesai, kami saya lagi saya berkeluar Muhammadil beliau saya berdua beda jadi 23 dan 4 tahun. Pada sebab itu anak muda saya bangga dengan kegiatan terbaik ini lanjutkan terus tolong nanti kegiatan silaturahmi seperti ini nanti kreativitas dan inovasi kalian berkembang di masa-masa ke depan. Kalian adalah nanti akan menjadi pemimpin Sarawak. Kita tidak tahu siapa yang akan memutuskan. Tapi urus kabupaten kita ini kepada kita ini baik. Misalnya pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Bapak Wakil Ibu Gubernur, rekan-rekan kami, Pak Glenn, Pak Nadiem, teman-teman Bupati Bumo dan mantan Bupati Ibrahim yang hadir dan Pak Barrozi, mantan Wakil Bupati Sarawak dan Pak Elias, Bupati dan Pak Ketua DPR. Khususnya pada anak-anak kawan kami yang sedang dunia ini, saya ingin perkenalkan dulu nama saya adalah Haji Mariani Sari. Saya dilahirkan di Desa Teguh pada tanggal 17 bulan November tahun 1990. Kemudian saya besarkan di kampung. Kemudian saya mulai mengembangkan diri saya sekolah setelah tamat SD saya sekolah di Sarawak. Jadi sekolah formal saya pergi 4 tahun dan 4 tahun di Sarawak. PK 6 tahun. Terus sore harinya saya senawiyah dan aliyah juga di Sarawak. Yaitu di Lembaga Jawab Seakan yang di setelah itu tahun 75 selesai saya baru berangkat meninggal ke Sarawak. Lagi ke obligasi ini. Apabila sudah berjalan dan terakhir kali pendidikan saya
saya pernah mengikuti program fisika ketika saya di Surabaya di Universitas Agustus tahun 2012 dan 2012 saya selesai. Itu karir terakhir saya pendidikan. Nah, kemudian masalah tugas-tugas saya diangkat di Departemen Agama. Jadi artinya diangkat sebagai guru agama pada waktu itu dalam PGA 6 tahun. Tapi saya tidak sempat bertugas, saya langsung ditarik oleh Kanwil jadi tugas jadi pegawai di kantor daya dan. Nah terus saya selama 4 tahun di SMP 1 itu tahun 82 jadi terus setelah makan saya dipindahkan ke Tampo sebagai kepala seksi perusahaan agama Departemen Agama Tampo tahun 2000. Terus selama beberapa tahun saya menjadikan dari angkatan menjadi 40 tahun, kemudian saya jadi kepala Kedempak. Itu lama sekali, untuk produksi saya lama jadi Kedempak. Hampir 10 tahun jadi Kedempak satu itu kita minta pindah bisa-bisa, tetap di situ. Awal takdirkan saya jadi wakil masyarakat kalau bisa pindah ke Kedempak. Nah waktu itu artinya saya ditawarkan oleh Pak Madir dan masyarakat untuk menjadi wakil Kedempak. Saya nolak, saya nolak, karena dalam benak saya tidak ada, saya tidak ada berpikir tentang waktu itu. Saya waktu itu sudah menjadi kandidat untuk para kantor dan pemerintahan presiden. Saya dengan dua Pak Said sama-sama kandidat calon wakil waktu itu. Dan kami berdua itu pertama dia dia jadi wakil wakil Murjani, saya juga wakil sama. Tapi dia langsung dari wakil sebentar meninggal saya wakil. Jadi saya tamat dan salah satu saya wakil. Sebetulnya saya ini bukan mantan bupati, saya mantan wakil bupati. Karena ada jeda waktu beberapa bulan, 4 bulan 5 bulan itu dan tidak berhenti. Bupati itu bertugas oleh dari sebagai pelaksana tugas bupati. Melaksanakan tugas itu sudah tugas dan SK. Karena ada proporsional itu saya ikut. Jadi saya merasa saya tidak berhenti. Ini kedua saya bangga karena dari saya dari kantor saya itu setiap kali beliau bertanya ke rumah saya di Jambi, saya bilang kamu tidak apa itu mana ya? Dan masa itu lah itu dan saya akhirnya dengan kondisi yang seperti saya tetap. Jadi alhamdulillah karir apa saya jadi Kedempak 1 tahun 10 tahun kemudian jadi wakil bupati 5 tahun pindah ke kota, saya dapatnya di Kedempak kota 6 tahun dari 2010 sampai 2010. Kemudian saya karena sudah S2 saya berubah menjadi sesudah ketika ke Kedempak kota saya pindah ke dosen dan sekarang saya pensiun di dosen. Oke, ini Pak ada nggak Pak pesannya kepada kedua tokoh ini Pak? Seperti apa Pak? Ada pesan khusus ya Pak? Ya, jadi setelah 2006 tadi sampaikan oleh Anda ada terjadi pemilihan bupati di saya berpikir sudah selesai dan saya kembali ke kantor saya seperti dari beliau Pak Bea sama Pak Eda kita sudah bagi saya biasa. Saya tidak ada hal-hal yang sudah selesai. Saya bagikan hasil rumah dinas itu. Saya bilang saya tidak sampai saya bawa hak orang lain. Semua kantor ini saya bawakan itu. Tidak. Jadi saya tidak mau hal-hal itu. Jadi artinya setelah beliau menjadi berdua, kita jangan ketemu lah. Saya sudah tapi saya tidak mengubah. Kalau Pak Hasan saya ketemu sekali lah. Kalau itu kalau lama baru dia saya itu sama sekarang. Jadi tidak ada persoalan. Nah dengan Pak Jenderal ini beda. Artinya saya ketemu karena sini. Saya minta berdoa dan saya berdoa. Satu ketika kami di Pantai di Surah, saya tidak tahu sejauh waktu hari saya ada pernikahan dan saya senang. Waktu mati itu saya mati selalu. Jadi kami dihitung saya menjadi saksi nanti berani-berani melihat menjadi saksi dari perempuan. Pokok masyarakat percaya
bagi saya politik bagi saya program biasa, tidak pernah nyambung. Tapi kalau saya sudah selesai. Jadi hubungan saya dengan beliau semua dengan bahasa, dengan bahasa saya dengan percaya itu yang Pak Mati kami sekitar mencari semua. Dan terakhir ini kan seperti apa? Dia tidak datang oleh dampak di Sarawak itu. Dari pemerintah saya jadi juga yang bisa, tidak mau. Saya kita tidak bisa datang jadi juga yang bisa. Karena langsung itu konsultasi saya bisa ada sama kader itu. Akhirnya dia minta sudah datang ke masa itu, saya Sarawak dan tidak. Nanti kalau saya lihat sekarang buat apa? Ajukan ke Bupati, kasih saya tidak mau. Tapi Bupati itu saya tidak. Akhirnya beliau tidak bertanya saya ini yang minta ke orang tua, bukan saya minta Bapak jadi ketua MUI Sarawak. Saya bisa apa? Saya bisa. Saya jauh. Saya kalau sudah bukan saya jauh. Biasa sekali beliau. Jadi nanti dulu waktu yang saya jadi kalau itu saya beriman. Jadi dipilih dalam formasi. Dan sekarang dengan beberapa tahun sekarang saya nanti akan diganti oleh para kemudian hal-hal yang lain memang saya tidak banyak lagi yang melibatkan diri dalam hal pemerintah karena sudah saya di luar jadi cuma ya kita memantau, mendengar itu dalam dan tentang perlindungan kota ya Pak ya untuk membangun kabupaten Sarawak. jadi kita mencapai yang sudah lagi kepastian juga kita kan di sini membangun Sarawak karena kita juga bisa dibuka dan itu semua tidak ada waktu berjata dan siap dalam pemerintah untuk tidak ada dalam perlawanan sangat menyedihkan tapi alhamdulillah semua kita jalan yang baik alhamdulillah kita menjadi dan satu hal saya berikan saya jadi waktu tahun 2006 dalam bidang ekonomi yang berbagi kita mendapat tugas giliran menjadi ketua rumah ekonomi provinsi Jambi saya waktu itu masih sendirian dan Bupati sudah berhalangan saya sendirian jadi dibantu teman-teman ya jadi dibantu oleh teman-teman para dinas masuk Pak Parwosi untuk sebagai ketua bidang bantu sehingga dilaksanakan LTP kita provinsi Kabupaten Sarawak tahun 2006 menurut cerita menurut pengakuan orang-orang LTP di provinsi Sarawak kita kan 36 waktu itu belum pernah ada semeriah di Sarawak belum ada tempat Sarawak Oke baik Pak. Kalau ingat waktu Pak, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Terima kasih Pak Maria Sari sekali lagi. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih Pak HBA. Kita lanjut ke pegawai yang ikut serta dalam roda pemerintahan Kabupaten Sarawak selama 4 generasi ini, Bapak Arif Ampera. Bapak Arif Ampera. Ya, saya hormati Bapak Chandra, Bapak HBA, Bapak Maria Sari, Bapak yang mewakili Gubernur, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, saya mendapat kesempatan untuk mengulas keberadaan dari 4 pemimpin Sarawak yang kebetulan saya mengalami perjalanan dari Bapak-bapak selama memimpin Sarawak. Jadi dapat saya ceritakan bahwa keempat pemimpin yang ada ini merupakan putra terbaik Kabupaten Sarawak yang memimpin dan memajukan Kabupaten Sarawak dari awal. Jadi dapat saya ceritakan di awal kepemimpinan Pak Mader sebagai perintis Kabupaten Sarawak, di awal Pak Mader sendiri sebagai caretaker, kemudian dilanjutkan beliau terpilih bersama Pak Maria Sari. Memang kondisi Sarawak masih dalam kondisi yang sangat terbatas dari sisi keuangan maupun sumber daya manusia, memang masih terbatas.
Namun semangat beliau untuk memimpin Sarawangun patut diacungkan jempol. Terbangunnya kantor bupati itu pada zaman kepemimpinan Pak Made. Kemudian setelah habis Pak Made, dilanjutkan Pak Mariadi. Memang karakter Pak Mariadi juga dengan lemah lembutnya Pak, dengan sebagai seorang santri memimpin Kabupaten Sarawangun dengan baik. Kemudian dilanjutkan oleh Pak HBA, seorang birokrasi yang memimpin Kabupaten Sarawangun bersama Pak Cendra pada saat itu memulai menggali potensi Kabupaten Sarawangun dengan meningkatnya pendapatan Kabupaten Sarawangun, sehingga nampak pembangunan yang ada di Kabupaten Sarawangun ini dengan ikonnya pada saat itu membangun Masjid Sultan, kemudian membangun kori dan jembatan Panti yang dalam kondisi pada saat itu keuangan Kabupaten Sarawangun ini sangat terbatas. Namun beliau punya keberanian untuk membangun sehingga sampai saat ini nampak bekas untuk hasil pembangunan yang ada, walaupun itu membangun dengan cara TPS. Kemudian periode selanjutnya kepemimpinan Pak Cendra yang paling panjang, artinya selepas Pak HBA menjadi gubernur, pada saat itu Pak Cendra memimpin Sarawangun yang kalau kita hitung sekarang ini 12 tahun, hampir 13 tahun. Sebagai seorang pemimpin yang besar, banyak yang sudah dibuat oleh Pak Cendra. Salah satunya yang menjadi ikon yaitu pembangunan masyarakat di tingkat pedesaan dengan Sarjus hadir. Jadi kalau kita lihat sekarang di desa itu sudah berkembang. Di zaman Pak Cendra terjadi penambahan pembangunan jalan, terutama di jalan-jalan menuju sentra-sentra produksi perkebunan. Ini hampir 2000 km kalau dihitung. Ini merupakan satu terobosan yang dibuat, karena kalau kita lihat biaya dari pemerintah untuk membangun jalan-jalan sentra produksi ini sangat terbatas dengan keuangan kabupaten. Namun oleh Pak Cendra selama 2 periode sekarang ini, beliau membangun di sentra-sentra produksi di setiap desa, sehingga nampaklah seperti sekarang ini. Jadi terima kasih kepada bapak-bapak yang telah memimpin Kabupaten Sarawangun. Mudah-mudahan anak-anak muda yang menjadi penerus yang dapat meneruskan cita-cita beliau sebagai pemimpin di Kabupaten Sarawangun. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Arif Amrera sudah menceritakan perjalanan dari masing-masing pemimpin dari Kabupaten Sarawangun. Sekali ini juga kami ucapkan terima kasih kepada tokoh 4 generasi yang telah membagikan kisahnya selama memimpin Kabupaten Sarawangun, dan juga pesan kepada seluruh pemuda yang nantinya akan menjadi ujung tombak dari Kabupaten Sarawangun sendiri. Baiklah, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu penyerahan citra masa. Kami mohon izin kepada Bapak Bupati Sarawangun Haji Cendra untuk maju ke depan, serta tanpa mengurangi rasa hormat kami undang pula Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM untuk maju ke depan pula. Dan tak lupa kami undang pula Bapak Dr. Andes Haji Mariadi Syarif. Mata langsung yang disiapkan oleh Ibu Bupati, Ibu kita Ibu Haja Rosita Endra, Jenderal Mata untuk mantan Bupati Kabupaten Sarawangun tentunya yang sangat menginspirasi sekali pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Dilanjutkan dengan foto bersama. Silakan kami mempersilahkan teman-teman media untuk mengambil gambar.